Wa qabih, dan buruk bil mukmin, pada orang mukmin, ayat khula alaihi waktu sholatih, waktu masuk sholat wa huwa ala syughul, sementara dia lagi sibuk. Artinya meneruskan kesibukannya, tidak kemudian berhenti. Dia tetap sibuk daripada kesibukan dunia. Wa fala yatrukhu, dia tidak meninggalkannya, tetap aja sibuk, nggak langsung tinggalkan langsung sholat, tidak. Dia masih tetap sibuk dengan dunianya. Yang semestinya dia tinggalkan dan kemudian dia laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, yang seharusnya dia kerjakan. Dia tetap aja masih sibuk dengan dunia. Maka madza lika illa min azmil ghaflah wa qillatil ma'rifah billah. Tidak terjadi itu kecuali karena agungnya, karena besarnya kelalaian dan kurang makrifat kepada Allah. Kita ini makrifatnya kepada dunia. Meninggalkan sesuatu daripada dunia, tapi menuju sesuatu daripada dunia yang lain yang besar. Sampai bahasanya apa? Wanita. Ana sing ngundai ya. Kamu kok nggak ke sini? Kamu kan kerja sini kan dapat sekian, dapat 100.000. Kenapa nggak ke sini? Ya saya milih sana. Ana sing ngundai. Padahal kalau dia nyoba menuju Allah Subhanahu wa taala, itu adalah akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Dunia yang didapatkan akan lewat. Bukannya kita nggak cinta dunia, masih cinta dunia kita. Tetapi hendaknya belajar untuk memilih khairun yang lebih baik, wa abqa, dan lebih langgeng. Itu akhirat. Dan Masya Allah, pendidikan orang dulu orang kerja. Kalau sudah dengar adzan, itu berhenti. Adatnya saja tapi. Laut, berhenti. Tapi adat saja. Saya nemukan kadang nggak kerja, berhenti, tak kira mau sholat. Loh, jangan kok nggak sholat Pak? Ampunten, saya kotor. Nggak apa-apa, kotor. Yang penting nggak najis. Oke. Ngomongin gitu. Kadang lucu, kenapa sampai nggak sholat? Saya masih kotor. Lah, bukankah justru yang kotor itu lebih berhak untuk dibersihkan daripada yang bersih? Jangan kira orang mereka merasa dirinya bersih. Kalau ke masjid merasa dia bersih, itu setan semua itu. Hatinya kotor, sombong berarti. Orang ke majelis itu hatinya merasa kotor, ingin dibersihkan. Justru dibalik. Bahasa halnya, orang kalau nggak ke majelis, orang kalau nggak ke masjid, merasa dirinya bersih. Bahasa tubuhnya begitu. Kayak baju kotor, ya lebih masuk ke mesin suci untuk dibersihkan, ya baju-baju yang merasa kotor. Untuk dibersihkan, segera. Apalagi urip itu ada batasnya. Ada batasnya. Ini berarti min azmil ghaflah wa qillatil ma'rifah billah. Kurang ma'rifat. Artinya dunia. Ya'lamuna zahir min hayat dunya wa hum ya'lam apa? Ya'lamuna zahir min hayat dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka taunya tentang dunia, tentang akhirat mereka nggak tahu. Makanya kita ngaji ini belajar untuk mengenal akhirat. Sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Sampai dikatakan khairu minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Percaya enggak? Kadang di dunia masih belum percaya. Percaya nanti kalau dijawel malaikat Israel, bener loh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andaikan. Ngomong andaikan tuh udah. Orang kalau mati itu teriak-teriaknya coba.
Rabbi law akhartani, law coba oh coba. Rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas sholihin. Ya Allah, tangguhkan, coba ditangguhkan waktu sedikit saja. Saya mau sedekah, mau beramal soleh, mau begini. Sudah kalimat kata-kata yang percuma. Makanya di sini kita ngaji, belajar. Cinta akhirat. Kalau cinta dunia nggak usah belajar, Pak. Dari kecil itu lihat anak bayi, sudah. Ya otomatis pingin nyusu, pingin minum, pingin makan, pingin main. Ya, pingin senang-senang. Dari kecil sudah. Makanya tarbiyah datang. Begitu lahir diadani, didengarkan kalimat la ilaha illallah. Dari kecil gitu, Pak. Supaya nanti di akhir hidupnya la ilallah. Kalau seandainya awalnya la ilallah, akhirnya la ilallah, Allah nggak peduli apa yang terjadi di antara la ilaha illallah itu. Makanya kita sering perbarui iman kita dengan la ilaha illallah. Bersihkan dengan istighfar. Apalagi ini perojab, kita banyak istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Habis sholat subuh dan habis selesai sholat maghrib langsung Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Minta ampunan. Ini Rajab syahrul istighfar. Persiapan Ramadan. Karena Ramadan syahrul ibadah. Kalau kita nggak bersih-bersih, maka Rajab ini kita malas-malas ibadah. Dengan bodoh-bodohan. Ya, jangan anggap ini bulan biasa-biasa. Ini syahrullah. Syahrullah itu bulan mulia. Seperti Al-Quran, kitabullah, kitab suci mulia. Masjid kita, Baitullah, rumah mulia. Itu idhofah li tasyrif. Penyandaran itu adalah li tasyrif. Ini kalau orang ketika sudah masuk waktu sholat masih sibuk, berarti min azmil ghaflah wa qillatil ma'rifah billah. Kurang ma'rifat kepada Allah. Wa min dha'fir raghbah fil akhirah. Dan ini juga termasuk lemahnya keinginan untuk memperoleh akhirat. Ini tanda-tandanya. Coba kalau ditampakkan pahala sholat berjamaah di masjid berapa, Pak? 27 ya? 27 derajat. Kalau seandainya ditampakkan, orang pasti pada meninggalkan kerjaan. Langsung ke masjid. Kalau ditampakkan. Siapa yang berangkat masjid dapat 27 juta umpama. Mungkin malah nggak kerja mungkin. Orang kalau ngerti apa yang di akhirat, orang nggak ada yang kerja mungkin, Pak. Ibadah semuanya. Maka sama Allah Ta'ala kasih lalai. Tapi jangan banyak lalai. Allah kasih lupa. Tapi jangan banyak lupa. Allah cinta dunia, diberi cinta dunia. Tapi jangan banyak cinta dunia. Nggak apa-apa kita di dunia ibarat kapal di atas air. Nggak masalah. Yang penting jangan kemasukan air. Kita di dunia ini dengan dunia nggak masalah kita karena masih di dunia. Tetapi jangan sampai cinta dunia. Biar dunia itu di tangan, jangan di hati. Ini kita belajar. Berusaha. Tapi insya Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kasih petunjuk yang tadinya susah untuk cinta akhirat. Ya, lebih ya cintai akhirat daripada cinta dunia. Begitu kita berusaha sekuat tenaga, nanti Allah Ta'ala berikan. Seperti ada orang ingin diajari biar mendapatkan ilmu kimia, merubah ya batu jadi emas katanya. Sama gurunya, siap, sini, tak ajari. Biar dia bisa apa? Merubah apa? Batu jadi emas. Siap, setahun lagi tapi. Tidak apa-apa, setahun lagi tidak apa-apa. Kerjanya apa? Guru, kerjanya kamu nimbah. Kalau bahasa dulu ada, orang Jawa ngomong apa? Ngaksu kok. Saya kira serana Pak ngaksu. Ngaksu.
Biasanya ada orang-orang yang kadang ke rumah langsung nanti kasih uang langsung. Kolahnya betul-betul kolaten, gula 2 gula besar-besar. Kalau sekarang kan mau ember kabeh. Sekarang pakai langsung. Itu kerjanya nimba, Pak. Sehari, seminggu, sebulan, 2 bulan, sampai setahun, pas yang dijanjikan gurunya mau diajari kimia, tiba-tiba ketika nimba air itu kok kelihatannya kok kuning-kuning apa ini? Ditimba kayaknya kayak emas ini. Ditarik-tarik-tarik semakin jelas emas. Begitu kelihatan itu emas, bukannya senang malah lepas. Ya lepaskan begitu saja. Dan dia lari menyampaikan bahwa tadi saya nimba air itu jadi emas. Nah terus kamu ambil, udah saya takut nanti gimana kalau dengan dunia, nanti saya nggak bisa ibadah lagi. Jadi selama setahun dia khidmah, mendapatkan kelezatan sholat, mendapatkan kelezatan baca Quran, mendapatkan kelezatan zikir, mendapat kelezatan di tempatnya ulama, di majelis salim, kelezatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Gara-gara apa? Sudah dia ngangsu itu khidmah sama ulama. Ini santri-santri ini kan ya nggak pulang-pulang ya. Padahal mau kawin, Yusuf mau kawin, tapi ditinggalkan dulu sebentar. Padahal di pondok itu dapat apa? Karena mendapatkan kelezatan. Orang di majelis taklim mendapat kelezatan. Ayat-ayat Allah yang ia dengarkan. Lagi-lagi kalau Allah, lagi-lagi kalau Rasulullah SAW, kebayang nikmatnya Allah. Kebayang yang harus dia syukuri, yang harus dia ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Ingat dengan sabdanya Rasulullah, kalau Rasulullah SAW, luar biasa ini. Allah Ta'ala menjaga kita. Maka orang ini ketika khidmah, gara-gara sudah dia menjauh daripada dunia, mendapat kelezatan, jangan-jangan apa? Jangan-jangan dengan dunia ini nanti dia bisa rusak lagi nanti. Begitulah memang. Orang dunia takut rusak dunianya. Orang akhirat juga begitu. Lebih dahsyat, lebih takut daripada orang dunia ketika dunianya rusak. Dia pecinta motor, takut motor rusak. Peret sedikit tahu. Mobilnya diusuk-usuk. Ya, cinta dengan sesuatu, begitu. Orang cinta itu pasti ada rasa takut. Cinta kepada Allah ya ada pasti takut. Karena ini kaidah. Segala sesuatu kalau mencintai pasti takut. Kita cinta duit. Ya, kira-kira ditaruh mana duitnya? Wah, masukkan kamar, masukkan lemari, masukkan laci. Kalau bisa ada berakas, masukkan. Miliar soalnya. Takut lagi masukkan kemana? Bawa ke bank. Taruh di bank pun khawatir dibobol. Ketika narik ATM berrupiah. Khawatir ATM. Terus di ATM itu sudah ada kacanya sekarang. Khawatir ada yang apa? Main-main. Takut dunianya hilang. Betul. Ini kaidah. Maka aneh kalau ada orang bertanya, kita ini sama Allah mencintai, kenapa harus takut kepada Allah? Aneh ini pertanyaan. Justru kalau orang itu semakin tinggi cintanya kepada Allah, takutnya semakin tinggi. Kita cinta sama istri, takut juga sama istri, betul. Sampai Allah cinta kepada hambanya yang ulama. Itu kalimatnya begini, demikian. Innama yakhsyallahu min ibadil ulama'u. Itu bacaan yang umum gitu. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah ulama. Kenapa para ulama itu hanya takut kepada Allah? Karena satu-satunya yang beri kenikmatan Allah. Menjadikan dia dapat rahmat, menjadikan dia dapat ibadah itu Allah. Kalau seandainya salah nanti
Takut kalau Allah Ta'ala sudah nggak ngasih nikmat lagi. Ulama. Sebaliknya juga, Allah Ta'ala itu paling cinta itu kepada orang-orang soleh. Ya, sehingga ada bacaan inama yakhsyallahu min ibadul ulama, tapi bacaan gharib ini. Tapi cintanya Allah, takutnya Allah bukan maknanya seperti makhluk. Nggak ada Allah takut. Itu bahasa saja. Allah tertawa itu bahasa saja. Hati-hati juga, jangan membayangkan Allah Ta'ala itu cinta, Allah Ta'ala rahmat bimana pun na'im. Maknanya gitu. Pemberi nikmat, maknanya begitu. Allah sayang, nggak seperti kita sayang. Dan lain sebagainya. Ini semua 3 hal. Kalau seandainya waktu sholat datang kemudian masih sibuk dengan dunia, dia tidak meninggalkannya untuk segera melaksanakan kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan, kemudian dia laksanakan, tiada lain itu karena satu, min admil ghaflah. Berarti saking apa? Besarnya kelalaian dan sedikitnya ma'rifat, dan yang ketiga lemahnya keinginan dalam mencari akhirat. Wa amma ta'khirus shalah adapun mengakhirkan salat hatta yahruja waktuha, sampai keluar waktunya, au yaqa ba'daha kharijah, atau terjadi sebagiannya itu keluar, wa ghairu jaiz wa fi ithim, maka itu tidak boleh dan itu dosa. Namun perhatikan, jangan sampai kemudian nggak sholat. Ini parah lagi. Kawanan dia jam 7, ya usah waktu ini sentai. Katanya nggak boleh sholat kalau di luar waktu. Iya, itu bagi orang yang mengakhirkan. Tapi kalau dia itu kesiangan, memang kaget loh, ya tetap wajib dikerjakan, bukan. Jadi terlalu pintar kadang orang itu. Terlalu pintar sampai ilmunya dapat dari iblis, dari setan. Bablas. Ya sholat, malah tidur teruskan. Kenapa? Karena sudah kesiangan. Alhamdulillah. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adhan wal iqamatu sya'a'ir as-salati تتأكد المحافظة عليهما وفيه مطارد الشيطان لقوله عليه الصلاة والسلام إذا نودي للصلاة تدبر الشيطان. Wal adzan wal iqamah, adzan dan qomat min syairis shalah, termasuk lambang salat, simbol kebesaran salat. Ya, tata'akkadul muhafadzah 'alaiha. Maka sangat dianjurkan apa? Menjaga adzan dan qomat. Jangan langsung salat dong. Orang banyak salat, adzan qomat. Tadi dengar adzan enggak? Berarti adzan. Kemudian qomat. Walaupun sendirian. Qomat. Allah barallahu la ilaha illallah. Wa fiha tardudi syaitan. Itu mengusir setan. Nah, kalau salah sendiri berarti gimana? Imam. Makmumnya korin, jin. Karena setiap orang itu ada jinnya ya. Karena mereka itu, jin itu mukallaf juga. Jangan dikira manusia atau yang mukallaf. Sehingga ketika kita sholat jadi imam. Pahalanya pahala jamaah, tapi jangan terus-menerus ya. Sholatnya jamaah. Makmumnya korin, jin. Medeni walau bolin, amin, fikir. Wa fiha tardul syaitan, karena adzan dan qomat itu mengusir setan. Digol ya Rasulullah, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, idza nudiya lis-sholati adbara syaitan. Apabila dikumandangkan salat, ya, dikumandangkan adzan untuk salat, maka syaitan akan ya kabur. Setan akan ya membelakangi, pergi. Al-hadis.
Maka manfaatkan antara adzan dan qomat betul-betul dijaga dan doanya mustajab. Makanya jangan sampai ketika habis adzan itu tidak doa, harus doa terus. Ada di kitab Sabil Muhtadin itu. Di fotokopi doa adzan berapa lembar? 3 lembar mungkin. Ulama yang ngarang kan. Sabil Muhtadin doa adzan itu sampai 3 lembar, 4 lembar itu. Luar biasa. Daripada ngarang-ngarang, ya Allah, mudah-mudahan utangnya lunas. Ya Allah, aku mumet ya Allah. Tokonya kok tambah sepi. Apalagi saya punya utang belum lunas. Daripada ngomong ngarang-ngarang sendiri itu, mending doanya ulama kita payatkan. Doa dari Al-Quran, doa dari hadis, doa dari ulama. Kalau ulama itu bikin doa itu sari, apa yang dipahami daripada Quran dan hadis. Jadi hadis, Quran, hadis itu ada yang di isinya itu mafhum, pemahaman daripada Quran hadis dibikin doa sama ulama. Ya, coba nanti dicari, nanti dibagi-bagi biar antara adzan dan qomat doa. Minimal doanya setelah adzan doa yang kita dapatkan Allahumma rabb hadhihi da'wat tamma wa salatul qiyamah ati sayyidina Muhammad wasilah fadilah wa syarafa wa darajatul aliyah rafi'ah wa ba'd maqamal mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad.